Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib dari dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengulangi takdim saya, baik kepada para ulama dan para habaib, semua guru-guru, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat dengan seluruh jajarannya baik sipil maupun militer. Dalam hal ini diwakili daripada Ketua Majelis Ulama Sumatera Selatan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita niat dari rumah untuk masjid, untuk masuk ke masjid Rusa'ada ini, Darus Sa'id ini, dengan niat dari rumah hanya untuk mengagungkan, membesarkan, menghormati, menghargai kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya Nabi Muhammad dan Al-Quran 30 juz, pembangunan Islam selesai. Karena pembangunan Islam selesai, Allah yang bikin pernyataan. Maaf kepada pemerintah, maaf kepada agama lain, ini bukan pernyataan syukuran makmun, pernyataan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana pernyataan Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi haji yang terakhir, menurut ulama tafsir turunlah ayat ini. Pada hari ini telah saya sempurnakan agama. Al-Quran 30 juz sudah turun semuanya untuk mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Semuanya ada petunjuknya dalam Al-Quran. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz sudah diturunkan semua, dan yang akan menjelaskan Al-Quran sudah dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bikin pernyataan, wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, bukan kata syukran makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Menurut Al-Quran, agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama hanya agama
Orang Jawa kan? Hah? Ada nggak? Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kata terakhir diulang. Kalau tidak diulang, belum macet betul. Di Palembang kemarin sore jalan macet biasa, masih jalan. Tapi orang Jawa bilang kemarin sore di Palembang jalan macet, cet. Udah mati di sini. Jalan-jalan. Syariat Allah sudah tumplak, blek. Sudah tidak ada sisanya di lautan. Maka kalau nabi-nabi sebelumnya, oleh Allah diutus pada kaumnya. Kenapa syariat Allah belum sempurna? Giliran Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak diutus pada bangsa Arab saja. Maaf para habaib. Nabi Muhammad bukan nabinya para habaib saja. Nabi saja juga. Nabi bukan nabinya orang Arab saja, bukan nabinya orang Indonesia saja, bukan nabinya orang Cina saja, bukan nabinya orang Belanda saja, bukan nabinya orang Amerika saja. Nabinya semua umat manusia sedunia ini. Apa curiga saja? Ya saya akan tegas mantap. Jangan dianggap karena nabinya orang Arab saja. Keliru. Tersinggung. Nabi bukan nabinya orang Arab saja. Nabinya orang Indonesia, nabinya orang Amerika, nabinya orang Cina, nabinya orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun saja yang mengucapkan kalimat ini berarti dia Islam. Inilah sebabnya Allah menjadikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat ke seluruh alam. Mengapa jadi rahmat? Karena tidak diutus kepada bangsa Arab saja. Nabi tidak diutus kepada bangsa Indonesia saja. Nabi tidak diutus kepada bangsa Cina saja. Tapi nabinya semua umat manusia sedunia. Bagaimana sekarang pemahaman saudara tentang Islam ini? Supaya itu pemahaman yang benar. Disitulah Rasulullah mulai membangun satu peradaban Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk, dengan hidayat, dengan petunjuk yang membenarkan agama yang benar, supaya oleh para nabi, para ulama, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Hai para ulama, para nabi, para rasul, para ulama, pewaris nabi, perlihatkan agama Allah ini di tengah-tengah bangsamu. Saya sampaikan, ini peradaban
senggol yang listrik, berarti laki-laki itu tidak normal, perlu periksa dokter itu laki-laki. Tapi kalau laki-laki seberat perempuan cantik hati siap dan hidup normal sesuai dengan aturan Allah. Allah tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi Allah mengatur supaya manusia bisa bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya dengan hukum Allah yang namanya bab perkawinan, babun nikah secara Islam. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur, penzina. Islam tidak ada kawin sendiri, dikawinkan. Berapa kali dikawinkan? Ya, dikawin ada yang mengawinkan. Siapa yang mengawinkan? Orang tua yang punya hak anak. Subhanallah, akad nikah secara Islam. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan, ada ijab wal qabul, ada tanda pertanggungan jawab yang namanya mahar. Alangkah indahnya perkawinan Islam. Siapa bilang Islam melarang pergaulan bebas? Islam menyuruh agar laki-laki bergaul bebas dengan perempuan dengan syarat di bawah keridhaan Allah sesuai dengan hukum perkawinan. Jangan bebas seperti ayam. Bu, 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 bu. Matanya melotot dipanggil gak tahu. Maaf bu, di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaman, itu namanya ikan asin. Bu, lihat ayam bu, ayam bertelur, katakan 6, ngerem, netes. Di antara yang netes ada ayam jago, gede, ibu kandungnya dikawin oleh anak kandungnya. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Siapa? Ayam bertelur. Ini contoh yang real saya. 6, ngerem, netes. Di antaranya gede ayam perempuan, gede, dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Berapa di surat kabar? Anak perawan yang hamil karena bapaknya sendiri pernah membaca ayam. Itu yang dilarang oleh Allah. Pergaulan ayam yang dilarang, pergaulan kambing yang dilarang. Tapi pergaulan laki-laki dengan perempuan yang melalui hukum atau hukum perkawinan, itulah yang diridhoi oleh Allah. Maka semua yang ada ini termasuk perhabaib, ini hasil pergaulan bebas. Ngaku syukuran Allah, hasil pergaulan bebas. Setelah ayah saya dan ibu saya akan nikah dengan sah, maka ayah saya dan ibu saya tidur bebas. Lahirlah syukuran Allah dari pergaulan bebas. Tidak ada pergaulan bebas, tidak kawan. Bagaimana Habib merasakan? Jadi hasil pergaulan bebas. Ketua Majelis Ulama hasil, katakannya jujur, hasil pergaulan bebas. Ayah kiai dengan ibunya bergaul bebas, lahirlah kiai. Yang ada di PCB semua hasil dari pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini peradaban Islam. Tidak melarang. Bangunlah rumah tangga yang bagus. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istrimu dengan baik, dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Hai suami-suami di Palembang, pergaulan istrimu dengan lemah lembut, dengan sopan santun, kasih pada mereka. Mau saya buka lebih jauh? Hah? Supaya mantap. Saya buka lebih jauh. Mengapa Allah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf? Akibat pergaulan bebas
ekstrim, saya tidak lebih ekstrim, tapi supaya mantap. Maka di Malaysia rumah bersalin bukan rumah bersalin, rumah korban laki-laki. Ada benarnya juga ini. Rumah korban laki-laki. Saya sudah ada, sama dengan kita bersalin. Kayak tentara-tentara itu, kalau di Malaysia itu tidak dijadikan fitrah. Kalau kita masih halus, fitrah pensiunan tentara. Tapi di Malaysia bukan. Askar-askar tak berguna. Askar-askar tak berguna. Karena sudah pensiun. Tapi itu yang benar juga. Ya sebenarnya bahasa itu perasaan. Kalau Indonesia berkata sepak bola, orang Malaysia berkata bola sepak. Orang Indonesia melihat kaki dulu, nyepak bola, sepak bola. Orang Malaysia lihat bola dulu, bola disepak, bola sepak. Kedua-duanya benar, nggak usah pakai musyawarah. Yang mau bela bola sepak bola. Dan di sini saudara, wa asyiru bil ma'ruf. Dan tidak ada perhiasan di dunia yang lebih cantik daripada perempuan yang sholihah, yang taat bertakwa kepada Allah dan berbakti pada suami. Itulah perhiasan yang terbaik di dunia. Subhanallah, ini peradaban Islam. Bakti anak pada orang tua, kasih sayang orang tua pada anak. Laisa minna man lam yuqim kabirana wa la yarham shaghirana. Inilah peradaban Islam yang begitu indah. Saya tawarkan kepada bangsa Indonesia. Masa menawarkan kamu? Kan cuma menawarkan saya. Saya tak masalah. Inilah peradaban Islam. Lalu setelah rumah tangga dibikin peradaban Islam, mulai dari WC-nya berperadaban Islam. Masuk WC dengan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika min baik. Selesai dari WC, tuntaskan najaskan, hilangkan najas. Islam punya peradaban, menghilangkan najas, hilangkan najas. Kalau najas berbau, hilangkan baunya. Kalau najas berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najas ada rasanya, seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Itulah peradaban Islam. Tiap malam mesti jerit begini Pak. Padahal umurnya 83. Sempat menjerit karena untuk bela Islam. Inilah peradaban Islam. Mungkin ibu dapurnya belum berperadaban Islam, walaupun ibu agamanya Islam. Bu, pernahkah ibu mencuci beras? Sering, itu loh Bu. Bukan pernah, sering. Pernahkah ibu bertanya, wahai beras, dari mana datangmu? Hah? Dari mana beras ini datang? Hasil korupsi? Hasil sogok-menyogok? Hasil diporak? Ngurangin timbangan? Tidak peradaban Islam. Orangnya Islam, peradabannya belum. Tapi ketika orang berkata, dari mana beras saya ini halal apa haram? Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan saya, rezeki yang haram, baru berperadaban Islam. Selama bangsa Indonesia tidak memperdulikan halal haram, yang penting perutnya kenyang. Halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, nipu orang tidak peduli, rentenir tidak peduli, ngurangin timbangan tidak peduli. Yang penting perut saya kenyang, halal haram sama saja. Selama pikiran bangsa Indonesia seperti ini, jangan diharapkan korupsi akan berakhir, jangan diharapkan sogok-menyogok akan berakhir. Semua kemungkaran akan tumbuh dengan subur selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram sama saja. Kurang apa saya bilang ini? Inilah peradaban Islam.
Islam. Masuk makan. Sudah peradaban Islam atau belum makannya? Bu, nanti kalau ibu mau makan bu, supaya peradabannya Islam bu. Begini kalau mau makan bu, ingat saya bu. Kata Pak Sugeng, nah begitu. Ibu berkata sama suaminya, Pak, apa bu? Alhamdulillah Pak, masih mau makan. Ini peradaban Islam. Begitu suaminya melihat makanan ada, apa kata suaminya? Alhamdulillah bu, yang dimakan ada. Baru Allah memberi nafsu marosan karena wakilnya ada banget. Bismillahirrahmanirrahim, berperadaban Islam. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Dia pengungsi bencana alam atau pengungsi perang. Ada orang yang dimakan banyak bu, susu ada, roti ada, nasi ada, pisang ada, segala macam kue ada, tapi tidak mau makan. Persilakan ibu malam ini keliling di Palembang ini, masuk rumah sakit di Palembang. Sebelumnya malam ini bu, ribuan orang tidak mau makan. Betul? Betul? Ribuan orang tidak mau makan. Yang dimakan coba. Malam ini ribuan manusia yang mau makan, pengungsi-pengungsi, yang dimakan tidak ada. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Ini peradaban Islam. Saya tawarkan, sampai kamar tidur pakai peradaban Islam, kamar tamu pakai peradaban Islam, ber-RT ber-RW pakai peradaban Islam. Kalau ber-RT ber-RW bermasyarakat pakai peradaban Islam, insya Allah terwujud masyarakat damai. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim jarahu. Kita tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan tetangga, haram. Jangan mencari-cari. Ada tetangga salah kita benarkan, tapi jangan mencari-cari kesalahan orang. Dan jangan cuek dengan orang. Wala tabaghadu, jangan marah-marahan. Itu kita bertetangga. Dalam malam ini saya kasih pengertian bahwa satu-satunya agama yang penuh toleransi insya Allah agama Islam. Bagaimana tidak? Dalam Islam orang non-muslim itu dibagi dua. Ada namanya kafirun harbiyun. Ada namanya istilah Rasulullah kafirun dhimmiyun. Ada orang kafir yang memerangi umat Islam, kita perangi. Ada orang kafir membunuh orang Islam, kita bunuh. Islam. Tapi orang kafir non-muslim yang hidup rukun dengan orang Islam, katakan saudara-saudara kita dari golongan Cina dan golongan lain, mereka orang non-muslim tapi hidup damai dengan umat Islam, hidup rukun dengan umat Islam, tidak menyakiti umat Islam. Orang kafir semacam itu harus disebut kafirun dhimmiyun, orang kafir yang wajib mendapat perlindungan dari orang Islam. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Itulah Islam menghadapi orang non-muslim. Tidak ada yang lebih toleransi daripada Islam. Sehingga Rasulullah bersabda, "Wa man adani biyan faqad adani." Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah, indahnya Islam. Wa man adani biyan fa ana usbu idza ma kuntu asallatu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti saya
hidup rukun dan damai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama.